Salah satu upaya mendorong produk Indonesia ke kancah global ialah melalui diplomasi ekonomi. Forum kerjasama bisnis antar Indonesia, Amerika Latin, dan Karibia menjadi salah satu ruang membawa produk Indonesia ke kancah internasional. Di momen Indonesia menjadi tuan rumah G20, potensi Indonesia justru meningkat, mulai dari jumlah pengusaha hingga nilai dagang. Forum INALAK atau Indonesia, Latin Amerika, dan Karibia dibentuk tahun 2019 saat pandemi COVID-19 melanda dengan jumlah partisipan 270 pebisnis dari 18 negara. INALAK 2019 mencatat nilai transaksi bisnis sebesar 33 juta dolar Amerika atau sekitar 463 miliar rupiah. Adapun forum INALAK ketiga pada tahun 2021 mengalami peningkatan baik dari jumlah pebisnis hingga nilai dagang. Tahun 2021 diikuti oleh 2.745 pebisnis dari kedua wilayah secara daring dan luring, serta berhasil mencapai nilai transaksi bisnis sebesar 87 juta dolar Amerika atau setara dengan 1,3 triliun rupiah. Secara khusus dengan Amerika Latin dan Karibia, komoditas ekspor utama Indonesia adalah kendaraan dan suku cadang, produk kertas, serta bahan baku industri lain. Sedangkan untuk komoditas impor utama Indonesia adalah pakan ternak, kakao, biji-bijian, daun tembakau, dan kapas. Adapun Duta Besar Venezuela untuk Indonesia, Radames Jesus Gomez Azuaje melihat potensi buah dan daging perkuat hubungan Indonesia dan Venezuela. Dan Pulau Jawa menjadi wilayah penting bagi kedua negara. Venezuela has many things to offer. So Venezuela now is exporting some fruits for the Middle East, maybe in the first time for many years. We are also exporting beef. So we know that Indonesia has specific needs too, and in some areas, I think that Venezuela has the potential to help Indonesia through cooperation in order to satisfy their needs. Selain komoditas, di momen presidensi G20 yang dipegang Indonesia, staf khusus Menteri Luar Negeri bidang diplomasi kawasan Ngurah Swajaya memaparkan ada 3 sektor yang terus digenjot, mulai dari sektor kesehatan, energi, dan tentunya transformasi digital. Digital transformation, nah ini kan Indonesia kan pemain terbesar di ASEAN nih. Jadi potensinya 130 billion US dollar tahun 2025-2030. Indonesia is the largest player. Nah, jadi oleh karena itu kita sedang mendata sekarang, kalau tidak salah angkanya ada sekitar 400 lah concrete deliverables. Nah, tapi ini kan kita mesti terus bahas sampai akhirnya betul-betul di akhir pelaksanaan KTT itu netes menjadi concrete deliverables. Jadi proyek yang konkret bukan hanya sekedar deklarasi. Lebih lanjut perihal transformasi digital. Wakil Ketua Hubungan Internasional Kawasan Amerika Serikat, Kadin Sari Kusuma Ningrum mengungkapkan, melihat penetrasi pembayaran digital di Indonesia yang kian masif, maka sistem digital akan dibahas lebih serius dengan Amerika Latin dan Karibia. Kita sedang ada satu proyek yang sedang didiskusikan untuk digital payment system, karena di Indonesia itu kan kita udah banyak sekali ya seperti Gojek dan Tokopedia dan lain sangat besar. Nah, mungkin teknologi itu yang nanti kami akan mulai perkenalkan ke negara-negara di Latin Amerika yang mau bekerja sama dengan kami gitu. Ngurah Swajaya menambahkan, penguatan transformasi digital di kawasan Indonesia dan Amerika Latin nantinya diharapkan mampu meningkatkan eksistensi produk Indonesia dan UMKM Indonesia di kawasan Latin Amerika dan Karibia. Vina Nabilah, Yoga Aris Pratama, Jakarta.